Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mimba Nizma SMM selaku dosen pengampu mata kuliah perdagangan luar negeri yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi tentang kontrak bisnis ekspor kepada kelompok 5. Dan tak lupa teman-teman kelas S7E yang kami banggakan. Untuk materi yang akan disampaikan adalah bab 5, yaitu kontrak bisnis ekspor dengan penjelasan tentang yang A. Definisi kontrak bisnis ekspor, B. Tahapan kontrak bisnis, C. Ketentuan minimum kontrak bisnis. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari pemateri. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Kontrak bisnis ekspor adalah perjanjian tertulis antara penjual dan pembeli yang mengatur berbagai aspek transaksi ekspor, seperti harga, jumlah, kualitas, waktu pengiriman, syarat pembayaran, dan ketentuan lainnya. Menurut Angmir, pada tahun 1999, kontrak dagang ekspor pada hakikatnya adalah rumusan kesepakatan dari suatu negosiasi bisnis, sehingga tercapai kesepakatan yang akhirnya dituangkan dalam bentuk kontrak dagang ekspor. Nah, secara ringkas, kontrak dagang terdapat berbagai macam ketentuan umum. Kontrak yang dicantumkan dalamnya meliputi jumlah komoditas yang akan diperjualbelikan, deskripsi komoditas, grade, cara pengepakan, harga persatuan komoditas, satuan mata uang yang digunakan, metode pembayaran, cara dan jadwal penghafalan, jenis kapal yang digunakan, pelabuhan bongkar muat, asuransi yang diperlukan, siapa yang menanggung premi asuransi, cara pengecapan dan pembebanan pajak. Dari pendapat yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kontrak merupakan pernyataan lisan atau tertulis yang menyatakan secara jelas hak dan kewajiban kedua belah pihak, dari eksportir maupun importir, atau lebih dalam, transaksi meliputi barang, waktu penyerahan harga, waktu sarana pembayaran, dan mencakup dokumentasi, dasar hukum, forum, kerusakan, dan pelaksanaan khusus yang memiliki potensi saling bertentangan. Nah, sebaliknya, bahwa importir mempunyai berkewajiban melakukan pembayaran kepada eksportir dan berhak menerima barang dari eksportir. Jika hal ini tidak terjadi, munculnya perselisihan antara ekspor dan importir. Tahapan kontrak bisnis ekspor melibatkan serangkaian langkah yang harus diikuti untuk menjalankan transaksi ekspor dengan sukses. Nah, berikut adalah tahapan umum dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak bisnis ekspor. Yang pertama, penentuan pasar ekspor. Nah, langkah pertama ini adalah penentuan pasar ekspor yang sesuai dengan produk atau jasa yang akan diekspor. Ini melibatkan penelitian pasar untuk memahami permintaan, persaingan, regulasi, dan tren di pasar tersebut. Yang kedua, penetapan harga. Setelah menentukan pasar, kamu perlu menentukan harga yang kompetitif dan menguntungkan. Ini termasuk menghitung biaya produksi, biaya pengiriman, keuntungan yang diinginkan, dan faktor lain yang mempengaruhi harga. Yang ketiga, pencarian pembeli. Mencari pembeli yang potensial atau mitra bisnis di pasar ekspor adalah langkah berikutnya. Ini dapat dilakukan melalui pameran dagang, perwakilan bisnis, situs web, atau perantara perdagangan internasional. Yang keempat, pembuatan penawaran. Nah, setelah menemukan pembelian yang potensial, kamu perlu menyusun penawaran ekspor. Nah, ini tuh yang berisi detail tentang produk atau jasa, harga, kondisi pengiriman, dan persyaratan lainnya termasuk produk yang kamu ingin ekspor. Yang kelima, negosiasi kontrak. Jika pembeli tertarik dengan penawaran kamu, tahap negosiasi ini dimulai. Ini termasuk pembahasan harga, jumlah, tenggat waktu pengiriman, syarat pembayaran, dan persyaratan lain yang relevan. Tujuannya apa?
Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang keenam, penandatanganan kontrak. Nah, setelah negosiasi selesai, kontrak bisnis ekspor harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik itu eksportir maupun importir. Nah, kontrak ini harus mencakup sesuai persyaratan yang telah disepakati selama negosiasi. Yang ketujuh, pemenuhan persyaratan kontrak. Setelah kontrak ditandatangani, kamu harus memastikan pemenuhan semua persyaratan kontrak tersebut, nah termasuk produk barang atau penyediaan jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Yang ke-8, pengiriman barang. Barang atau jasa yang diekspor harus dikirim sesuai dengan ketentuan kontrak. Pastikan juga untuk mematuhi regulasi ekspor dan impor yang berlaku di negara asal dan tujuannya. Yang ke-9, pembayaran. Sesuai dengan ketentuan kontrak, kamu harus mengatur pembayaran dari pembeli. Ini dapat mencakup pembayaran sebelum pengiriman, atau pembayaran setelah pengiriman, atau pembayaran dalam bentuk lain yang disepakati. Nah, yang ke-10, pelacak dan dokumentasi. Selama proses ekspor, penting untuk melacak status pengiriman, memastikan bahwa semua dokumen ekspor yang diperlukan telah disiapkan. Contohnya seperti faktur, surat keterangan asal, dan izin ekspor. Dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi ekspor dan impor. Yang ke-11, penerimaan pembayaran. Setelah pembeli menerima barang atau jasa dengan sukses dan sesuai dengan kontrak, kamu dapat menerima pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati. Dan yang ke-12, evaluasi dan pembelajaran. Setelah transaksi selesai, penting banget untuk mengevaluasi kinerja ekspor kamu, baik dari segi keuangan maupun operasional. Ini membuat kamu memahami peluang perbaikan dan mempersiapkan diri untuk transaksi ekspor berikutnya. Nah, setiap transaksi ekspor dapat memiliki variasi dalam tahapan-tahapan ini, tergantung dari produk, negara tujuan, dan kondisi pasar yang ada. Dalam semua tahapan ini, penting untuk mendapatkan nasihat dari profesional bisnis dan hukum yang berpengalaman dalam perdagangan internasional untuk memastikan bahwa semua aspek transaksi dieksekusi dengan baik dan memenuhi peraturan yang berlaku. Nah, yang tadi itu merupakan tahapan untuk kontrak bisnis ekspor. Selanjutnya, ketentuan umum dalam kontrak bisnis. Ketentuan umum dalam kontrak bisnis ekspor adalah pernyataan standar yang biasanya digunakan ke dalam kontrak ekspor untuk memberikan dasar hukum yang kuat dan memastikan bahwa transaksi berjalan dengan baik. Berikut adalah beberapa ketentuan umum yang sering termasuk dalam kontrak bisnis ekspor. Ketentuan yang pertama yaitu pihak-pihak yang terlibat, di mana kontrak harus mencantumkan identitas lengkap dan alamat kedua belah pihak yang terlibat, yaitu eksportir atau penjual dan importir atau pembeli. Yang kedua, deskripsi barang atau jasa. Dalam kontrak harus berisi deskripsi yang jelas dan rinci tentang barang atau jasa yang diekspor, termasuk spesifikasi teknis, jumlah, kualitas, dan karakteristik lain yang relevan. Ketiga, harga dan pembayaran. Kontrak harus mencantumkan harga barang atau jasa yang disepakati, mata uang yang digunakan, jadwal pembayaran, dan metode pembayaran yang digunakan. Keempat, pengiriman dan pengiriman barang. Kontrak harus mengatur ketentuan mengenai cara pengiriman, tempat pengiriman, dan tenggat waktu pengiriman. Ini mencakup tanggung jawab atas biaya pengiriman dan risiko selama pengiriman. Selanjutnya, persyaratan kualitas dan inspeksi. Dalam kontrak harus mencantumkan standar kualitas yang harus dipenuhi oleh barang atau jasa yang diekspor. Ini juga bisa mencakup prosedur inspeksi jika diperlukan. Yang keenam, jaminan. Beberapa kontrak bisnis ekspor mencakup jaminan mengenai performa barang atau jasa yang diekspor.
Ini bisa mencakup garansi kualitas atau garansi lain yang relevan. Ketentuan yang ketujuh yaitu tanggung jawab risiko. Kontrak harus menjelaskan bagaimana tanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman akan ditangani. Ini bisa mencakup asuransi yang harus dibeli. 8. Pelanggaran kontrak, di mana kontrak harus mencantumkan tindakan yang akan diambil jika salah satu pihak melanggar ketentuan kontrak, termasuk sanksi atau pemecahan kontrak itu sendiri. 9. Penyelesaian sengketa. Kontrak biasanya mencakup ketentuan mengenai penyelesaian sengketa, termasuk apakah sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, negosiasi, atau melalui sistem hukum tertentu. 10. Ketentuan hukum. Dalam kontrak harus mencantumkan ketentuan hukum yang mengatur perjanjian tersebut, termasuk yurisdiksi yang akan berlaku dalam penyelesaian sengketa. 11. Force majeure. Ketentuan ini mengatur bagaimana kontrak akan diatasi jika terjadi kejadian luar biasa yang berada di luar kendali kedua belah pihak, seperti bencana alam atau perang. 12. Ketentuan terpisah. Dalam kontrak juga bisa mencantumkan ketentuan terpisah yang berlaku, seperti hak cipta atau rahasia dagang. 13. Waktu kontrak. Kontrak harus mencantumkan tanggal mulai dan tanggal berakhirnya kontrak, serta tenggat waktu untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam kontrak. 14. Pembebasan tanggung jawab. Di sini kontrak bisa mencantumkan pembebasan tanggung jawab jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena alasan tertentu, seperti perubahan regulasi pemerintah. Ketentuan yang terakhir adalah ketentuan tambahan, di mana kontrak bisa mencakup ketentuan tambahan yang relevan dengan transaksi tertentu, seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal perubahan lingkungan bisnis. Jika dilihat dari beberapa ketentuan umum kontrak bisnis ekspor, ini dapat disimpulkan bahwa kontrak bisnis ekspor ini adalah alat penting dalam perdagangan internasional yang memberikan kerangka kerja hukum untuk transaksi tersebut. Mencantumkan ketentuan-ketentuan ini dengan jelas dan transparan penting untuk menghindari konflik dan memastikan kelancaran perdagangan ekspor. Jadi ketentuan-ketentuan ini pun memang harus dirancang dengan cermat untuk mencerminkan kepentingan dan persyaratan khusus dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi ekspor. Sebaiknya melibatkan ahli hukum yang berpengalaman dalam perdagangan internasional untuk membantu merancang kontrak yang sesuai dengan hukum dan berlaku memenuhi kebutuhan bisnis yang akan Anda jalankan. Baik, sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.